Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asrarul Amri di video pembelajaran terkait mata kuliah manajemen agribisnis. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang ruang lingkup agribisnis. Mata kuliah ini secara khusus akan diajarkan pada program studi agribisnis di Universitas Muslim Indonesia. Baik, apa saja yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini? Yang pertama itu definisi agribisnis itu sendiri, subsistem agribisnis, keterkaitan dalam subsistem agribisnis, wawasan agribisnis, dan penutup. Baik, langsung saja dari definisinya, agribisnis sendiri terdiri atas dua kata, yaitu agri dan bisnis. Di sini bisa kita lihat bahwa agri itu bermakna sebagai pertanian dan bisnis itu aktivitas niaga yang berorientasi pada laba. Jadi dalam hal ini jika kita gabung pengertian kedua kata dari agribisnis ini, bisa dikatakan bahwa agribisnis merupakan aktivitas pertanian yang berorientasi pada laba itu sendiri, ya. Di gambar sendiri bisa kita lihat bahwa ada banyak jenis usaha yang bisa dilakukan dalam pertanian itu sendiri, karena agribisnis ini sejatinya melihat pertanian dari aspek atau pengertian yang secara luas. Nah, apa saja pendapat ahli menurut apa saja yang menjadi pendapat para ahli menurut tentang agribisnis itu? Yang pertama, menurut Sarkowi dan Survey, agribisnis itu merupakan segala usaha yang berkaitan dengan berbagai kegiatan produksi pertanian. Itu meliputi pengusahaan untuk input pertanian dan pengusahaan produksi dan pengusahaan dari pengolahan hasil pertanian. Lalu pendapat lain juga dikemukakan oleh Arsyad, yakni kesatuan berbagai kegiatan usaha yang termasuk di dalamnya adalah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengelolaan pada hasil, pemasaran pada produk yang berhubungan dengan bidang pertanian dalam artian yang luas. Lalu menurut Downey dan Erikson, itu juga menjelaskan bahwa agribisnis itu merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan penanganan untuk komoditi pertanian pada artian yang luas. Bisa saja meliputi dari keseluruhan mata rantai produksi, pengolahan, pemasaran, masukan dan keluaran pertanian, dan juga kelembagaan yang menunjang berbagai kegiatan tersebut. Lalu ada juga pendapat dari Austin, di mana yang menjelaskan tentang agribisnis merupakan kegiatan usaha yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan untuk usaha tani, pengelolaan usaha pada prasarana di bidang produksi pertanian, pemasaran, dan termasuk pada penanganan pangan, ya. Jadi dari keempat pendapat para ahli ini bisa dilihat bahwa agribisnis itu ternyata tidak hanya membahas pertanian secara kecil saja, ya. Jadi agribisnis ini tentunya ini merupakan suatu bisnis, namun ada banyak hal yang terlibat dalam agribisnis ini. Jadi termasuk dia pengelolaan hasil pertanian, pengelolaan pertanian, pemasaran, bahkan sampai pada lembaga-lembaga yang terkait dalam menjalankan semua kegiatan atau bisnis pertanian itu tersebut. Ya, jadi berdasarkan definisi tadi bisa disebutkan bahwa agribisnis merupakan sebuah sistem. Ya, mengapa disebut sistem? Karena agribisnis itu terdiri dari beberapa subsistem yang terkait satu sama lain. Jadi, jika salah satu subsistem itu tidak ada dalam agribisnis, maka itu tidak bisa disebut agribisnis. Sama halnya ketika satu organ kita yang tidak ada
maka kita tidak akan dapat melakukan kegiatan secara maksimal ya. Begitu juga agribisnis. Dijelaskan di sini bahwa agribisnis merupakan satu kesatuan dari berbagai macam usaha yang mencakup salah satu ataupun keseluruhan bagian dari rantai produksi ya. Nah, ini tadi yang saya maksud bahwa agribisnis merupakan suatu sistem. Nah, berarti dalam agribisnis itu merupakan satu kesatuan yang dimana dari kesatuan itu ada beberapa bagian yang saling berkesinambungan satu sama lain. Nah, yang mencakup salah satu ataupun keseluruhan bagian dari rantai produksi, pengolahan hasil ya. Rantai produksi maksudnya itu dari penanaman hingga panen ya. Lalu pengolahan hasil itu bagaimana kita mengolah hasil menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi, dan juga pemasaran yang saling berhubung dengan berdasar pada pertanian dalam arti yang luas ya. Nah, jadi berdasar di sini juga mencakup tentang aspek pemasaran, di mana bagaimana kita menghubungkan antara petani dengan konsumen. Lalu dengan berdasar pada pertanian dalam artian yang luas. Nah, berarti artian yang luas berarti di sini tidak termasuk dalam pertanian tanaman pangan saja, namun bisa mencakup perikanan, peternakan, perkebunan. Nah, itu juga bisa masuk dalam ruang lingkup agribisnis. Nah, apa-apa saja subsistem dari agribisnis itu? Di sini saya akan menjelaskan ada 4 jenis subsistem agribisnis ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa agribisnis itu merupakan sistem ya, di mana terdiri dari subsistem yang saling berkesinambungan satu sama lain. Subsistem yang pertama itu biasa disebut subsistem hulu, yang merupakan menyumbangkan input. Lalu ada subsistem usaha tani atau on farm ya. Kalau subsistem hulu tadi disebut sebagai downstream agribisnis, subsistem usaha tani disebut on farm agribisnis, atau subsistem produksi pertanian yang memproduksi barang-barang atau produk-produk pertanian. Lalu ada subsistem hilir atau upstream agribisnis ya. Di sini terkait pengolahan komoditas primer dan pemasaran komoditas primer atau produk olahan. Lalu ada subsistem pendukung atau supporting subsistem agribisnis ya. Jadi di subsistem pendukung di sini adalah subsistem yang mendukung semua yang bisa melancarkan proses agribisnis tersebut. Ya, mari kita bahas satu persatu. Di sini kita akan membahas dulu subsistem agribisnis hulu atau downstream agribisnis. Jadi subsistem agribisnis hulu ini merupakan subsistem yang meliputi pengadaan sarana produksi pertanian, antara lain terdiri dari benih, bibit, makanan ternak, pupuk, obat, pemberantasan hama dan penyakit, lembaga kredit, bahan bakar, alat-alat, mesin, dan peralatan produksi pertanian ya. Jadi ya, semua yang termasuk dalam penyedia input, baik itu toko penyedia benih, penangkar benih, toko penyedia makanan ternak, toko pupuk, toko obat, toko alat dan mesin pertanian. Nah, itu termasuk dalam pelaku subsistem agribisnis hulu ya. Nah, pelaku kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi ini adalah perorangan, perusahaan swasta, pemerintah, dan koperasi ya. Jadi yang melakukan subsistem ini itu biasanya kalau dia perorangan berarti dia bentuk bisnis pribadi ya, bisnis kecil-kecilan. Ada juga perusahaan swasta yang menyediakan. Ini biasanya banyak disediakan oleh banyak menyediakan alat-alat dan mesin pertanian yang cukup besar ya. Lalu pemerintah juga biasanya menyediakan pupuk atau bibit untuk petani. Lalu koperasi sebagai
perkumpulan atau badan usaha bisnis dari kelompok tani juga biasa melakukannya. Ya, jadi perlu diingat bahwa subsistem agribisnis itu fungsinya adalah yang menyalurkan atau mengadakan sarana produksi pertanian, ya. Nah, subsistem yang kedua itu adalah subsistem usaha tani atau on-farm agribisnis. Jadi subsistem ini merupakan subsistem yang menghasilkan produk pertanian, ya. Seperti kita ketahui, produk pertanian itu ada banyak. Ada bahan pangan, ada hasil perkebunan, ada buah-buahan, bunga-bungaan, tanaman hias, hasil ternak, hewan, dan ikan. Ya, jadi semua produk perkebunan, produk hasil pertanian itu dihasilkan di subsistem ini, ya. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah produk-produk yang murni dari pertanian, bukan produk olahan, ya. Ya, jadi pelaku dari subsistem ini adalah produsen, ya, yang terdiri dari petani, peternak, pengusaha tambak, pengusaha tanaman hias, dan lain-lain. Jadi jika petani itu merupakan pelaku, peternak juga merupakan pelaku, pokoknya semua yang memproduksi produk-produk pertanian itu juga dikatakan sebagai pelaku subsistem agribisnis on farm. Lalu ada subsistem hilir. Nah, subsistem hilir ini merupakan subsistem yang berada setelah subsistem on farm. Ya, jadi rangkaian kegiatannya itu dimulai dari pengumpulan produk usaha tani, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi, ya. Jadi kalau kasarnya itu bisa kita bilang bahwa di subsistem hilir ini itu adalah subsistem yang unit kegiatannya itu dimulai dari pemasaran, kadang juga ada pengolahan, ya. Jadi itu tadi yang saya bilang, pengolahan produk dari bahan baku menjadi setengah jadi atau menjadi barang jadi. Lalu di sini juga di subsistem hilir ini juga kadang dilakukan fungsi penyimpanan, di mana barang-barang itu kadang dikumpulkan seperti gabah, ya. Itu lebih banyak disimpan dulu, dikumpulkan dulu di gudang, lalu kemudian didistribusi. Sebagian dari produk yang dihasilkan dari subsistem usaha tani kemudian didistribusikan langsung ke konsumen di dalam atau di luar negeri. Nah, inilah fungsi dari subsistem agribisnis, di mana menghubungkan antara petani sebagai yang memproduksi dengan konsumen yang mengkonsumsi. Jadi tidak ada gunanya produk diproduksi jika tidak ada yang mengkonsumsinya, ya. Jadi dalam fungsinya itu subsistem hilir itu langsung mendistribusikan produk dari produsen ke konsumen. Namun ada juga yang mengalami proses pengolahan terlebih dahulu, ya, didistribusikan kemudian didistribusikan ke konsumen. Contohnya itu adalah sedikit banyak adalah produk-produk hasil perkebunan seperti kakao, karet, ya, dan sebagainya. Ya, adapun pelaku dari subsistem agribisnis hilir ini biasanya adalah pedagang di pasar, terus penggilingan padi misalnya, atau gudang penyimpanan. Nah, itu semua adalah pelaku-pelaku di subsistem agribisnis hilir. Nah, lalu ini yang tidak kalah pentingnya adalah salah satu subsistem adalah subsistem pendukung, ya. Jadi subsistem pendukung ini merupakan subsistem yang mendukung semua kinerja dari subsistem lainnya agar lebih maksimal. Jadi fungsinya adalah mendukung dan melayani serta mengembangkan kegiatan subsistem hulu, subsistem usaha tani, dan hilir. Nah, dari subsistem pendukung ini ada beberapa lembaga yang terkait, yaitu termasuk adalah penyuluh, konsultan, keuangan, dan penelitian. Ya, jadi bisa saya kira jelas ini, ya, kalau kita mengatakan
penyuluh, karena penyuluh ini lebih banyak berkontribusi pada bagaimana dia meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku petani untuk bisa meningkatkan produksinya ya, secara khusus dan secara umum meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Lalu kadang juga ada jasa konsultan. Biasanya ini konsultan ini lebih banyak ke ke usaha-usaha ya, di mana konsultan ini lebih banyak memberikan pemahaman kepada usaha-usaha untuk melaksanakan usahanya. Lalu ada juga lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini berfungsi untuk sebagai lembaga penyedia modal biasanya. Kadang petani itu kalau mau mendapatkan modal, nah itu biasanya meminjam dari pengumpul, ataupun misalnya perusahaan-perusahaan yang cukup besar, kadang itu meminjam modal dari bank, baik itu untuk modal investasi maupun modal kerjanya ya. Nah, di sini juga ada lembaga penelitian. Nah, lembaga penelitian ini tujuannya untuk menemukan hal-hal yang baru atau inovasi-inovasi baru terkait proses-proses yang terkait dalam agribisnis itu sendiri. Jadi dimulai dari penemuan bibit-bibit unggul, nah itu termasuk supporting subsystem juga. Lalu sistem pemasaran yang baik, sistem cara menanam yang baik, nah itu semua termasuk. Jadi lembaga penelitian ini bisa jadi di kalangan pemerintah, di Kementerian Pertanian, atau juga bisa dari kalangan akademisi seperti mahasiswa, dosen, dan peneliti-peneliti lain. Ya, jadi seperti ini bisa kita lihat keterkaitan dari subsistem agribisnis. Jadi pertama kita melihat dari segi pengadaan dan penyaluran stok prodi seperti bibit, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian dan alat-alat dan mesin pertanian itu kemudian akan disalurkan kepada subsistem usaha tani ya. Jadi saya kira usaha tani itu tidak akan berjalan tanpa ada sarana produksinya. Nah, jadi untuk diserahkan ke subsistem usaha tani, lalu usaha tani itu dalam proses usaha tani itu dilakukan proses pembudidayaan ya, pembudidayaan seperti apakah dia tanaman pangan, sayuran bunga, perkebunan, ikan, ternak dan sebagainya ya. Lalu setelah dia menjadi produk, maka usaha tani itu kemudian akan menjadi akan disalurkan ke konsumen melalui proses tata niaga atau tata niaga distribusi atau penyimpanan dan pengolahan ya, bisa kalian lihat. Lalu, nah disinilah fungsi dari lembaga penunjang, di mana lembaga penunjang ini menyentuh semua subsistem, menyentuh ketiga subsistem ini agar subsistem ini bisa berjalan dengan baik ya. Seperti ya ini bisa kita lihat bank ya, bank, koperasi, lembaga penelitian, transportasi juga termasuk lembaga penunjang atau pendukung, pasar. Nah, pasar itu sebagai penyedia tempat di mana pedagang bisa menjual barang ke konsumen. Lalu pemerintah juga di sini bisa dilihat sebagai penunjang ya. Nah, bisa kita lihat bahwa panah ke atas ini dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi ini memberikan aliran barang ke dari pengadaan hingga usaha tani. Ya, seperti itu. Baik, sekian atas video yang saya jelaskan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di follow sosial medianya. Ada Instagram, ada YouTube, dan ada Twitter. Silahkan subscribe jika ingin mendapatkan video-video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.